Ada hadis yang menunjukkan tentang keistimewaan surah Al-Fatihah ini. Hadis ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, sami'a naqidan min fawqihi, tiba-tiba mendengar suara yang menggelegar di atas kepalanya, tentu dari langit maksud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengangkat kepalanya ke langit. Maka Jibril alaihi salatu wassalam kemudian mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah suara pintu langit yang terbuka. Pintu itu tidak pernah terbuka kecuali hari ini. Kemudian turunlah malaikat, dan malaikat ini tidak pernah turun ke bumi kecuali hari ini. Kemudian kata Jibril, malaikat mengucapkan salam dan mengatakan kepada dirimu, wahai Muhammad, abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Bergembiralah wahai Muhammad, karena engkau diberikan dua cahaya yang tidak pernah diberikan para nabi sebelummu. Kemudian Jibril mengatakan, Fatihatul Kitab wa khawatim surat Al-Baqarah. Pertama surah Al-Fatihah, dan yang kedua akhir daripada surah Al-Baqarah. Dalam riwayat, Nabi SAW mengatakan bahwa surat ini tidak pernah diturunkan dalam Taurat, tidak pernah diturunkan dalam Injil, bahkan tidak ada yang semisal dalam Al-Quran. Apa itu suratul Fatihah? Dari dua riwayat ini mengetahui bahwa surah Al-Fatihah ini surah teragung, karena tidak ada dalam Taurat, tidak ada dalam Injil, tidak ada dalam Al-Quran. Bahkan yang menurunkan surat ini malaikat yang belum pernah turun ke bumi. Makanya kenapa surah Al-Fatihah ini agung sekali, karena tidak terdapat dalam kitab-kitab langit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Fatihah itu ada kalimat dalam ayatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat domirnya di sini, kata gantinya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kata ganti dengan domir mutakallim. Artinya bukan kalimatnya iyyaka a'bud wa iyyaka asta'in, bukan. Tetapi menggunakan nun. Nun itu artinya kami, jamaah. Seolah-olah surat ini bukan hanya dihafal orang-orang tua saja, tapi semua manusia akan menghafal surat ini. Mau anak-anak, mau orang dewasa, mau orang tua, mau perempuan, mau laki-laki, semua membaca surah Al-Fatihah. Itu diantara sirul Fatihah, rahasia surah Al-Fatihah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan diantara nama surah Al-Fatihah itu adalah Asy-Syifa, surat penyembuh. Ada sebuah riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika Abu Sa'id Al-Khudri ini dan juga rombongannya pulang dari peperangan. Kemudian kehabisan bekal. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada apapun yang bisa mereka makan dan minum. Akhirnya kemudian mereka ingin bertamu ke salah satu dari daerah ataupun desa tertentu supaya orang-orang kampung itu menjamunya. Tapi qadarullah, orang-orang kampung itu semua bakhil. Tidak ada yang mau untuk menjamu rombongan para sahabat ini. Akhirnya kemudian para sahabat ini pun keluar dari kampung itu dan hendak mencari kampung lain. Qadarullah,
Rupanya ketua kampungnya tersengat kalajengking. Ketika tersengat kalajengking karena orang kampung itu tidak ada yang sanggup mengobati, dan dilihatnya para sahabat yang kampung itu nampaknya ada di antara mereka yang mampu mengobati, makanya orang kampung mengejar sahabat ini. Kemudian mengatakan, sudikah kalian mengobati ketua kami? Karena sahabat sudah sakit hati itu, masuk kampung minta dijamu, nggak ada yang ngasih. Sekarang pimpinannya terkena sengatan kalajengking, tiba-tiba minta diobati. Akhirnya para sahabat mengatakan, mungkin bahasa kita enak saja kan itu ya, saya minta makan tak dikasih, sekali kalian sakit minta diobati, itu bahasanya. Akhirnya kemudian para sahabat mengatakan, ya, kami siap mengobati pimpinan kalian dengan syarat kalian harus memberikan imbalan kambing sekian dan sekian. Akhirnya kemudian salah seorang sahabat membacakan surah Al-Fatihah, kemudian diusap kepada bekas sengatan kalajengking itu, tiba-tiba sembuh. Sesuai perjanjian kalau sembuh ngasih kambing kan itu. Akhirnya kemudian dikasih kambing, kemudian mereka pun sebagiannya dimakan dan sebagiannya dibawa pulang. Ketika kemudian sampai di hadapan Nabi SAW, para sahabat ini bercerita. Maka apa kata Nabi SAW? Dari mana kalian tahu bahwa surat itu adalah suratul ruqyah, surat yang bisa meruqyah? Kemudian Nabi SAW, kalau begitu maka berikan bagian kambing kalian untukku juga. Rasul minta bagian dari sini. Maka dari kisah ini, surat Al-Fatihah itu disebut dengan suratul syifa, surat untuk menyembuhkan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala itu mengarang satu kitab, judulnya Madarijus Salikin, Madarijus Salikin fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu beliau memberikan faedah banyak tentang surah Al-Fatihah. Lah kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, kullu da'in lahu dawa, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Kemudian dia mengatakan, wa ana ahsantul mudawamata bil fatihati, dan aku menganggap baik dengan terus membaca Al-Fatihah apabila aku sakit. Jadi kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, setiap aku sakit, kubacakan surah Al-Fatihah dengan niat kesembuhan. Dan setiap aku membaca surat itu, maka Allah sembuhkan penyakitku. Ini kisah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala yang mempraktekkan surat itu. Dan dia mengarang satu kitab namanya Madarijus Salikin fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Luar biasa. Intinya bahwa surah Al-Fatihah itu salah satu rahasianya adalah israrnya dalam sebuah pengobatan. Saya akan rangkum beberapa rangkuman tentang rahasia di balik makna surah Al-Fatihah. Kenapa surah Al-Fatihah itu disebut Ummul Kitab? itu artinya induk dari semua kitab. Karena kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan kitab-kitab dari langit itu, jumlahnya berapa? 104 kitab. Walaupun yang kita kenal hanya Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Sama dengan para Rasul kan. Rasul yang diutus itu 102, Nabi yang diutus 124.000, dalam riwayat 120.000. Adapun jumlah Rasul 315. Tapi yang kita kenalkan cuman 25 Nabi. Begitu juga malaikat. Malaikat paling yang kenal Jibril, Mikail, Israfil kan, terbatas saja yang kita kenal nama-namanya. Tapi malaikat itu jumlahnya banyak. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang tahu jumlah berapa malaikat kecuali Allah. Jadi Al-Quran ataupun kitab-kitab langit ketika diturunkan itu jumlahnya 104 kitab.
Lah yang 4 ma'ruf. Yang 4 itu ma'ruf, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, ma'ruf. Ya. Tapi yang 100 ini kan tidak ma'ruf. Al-Quran hanya mengistilahkan dengan kalimat suhuf. Allah mengatakan inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Hanya mengistilahkan suhuf saja. Lalu 100 suhuf ini diberikan kepada siapa? Ada yang mengatakan 50 suhuf diberikan kepada Nabiullah Syith. Nabi Syith itu nabi setelah Adam, sebelum Idris. Kemudian 30 suhuf diberikan kepada Nabi Idris. Kemudian 10 suhuf diberikan kepada Nabi Ibrahim, dan 10 suhuf diberikan kepada Musa selain Taurat. Berarti jumlahnya 100. 50 diberikan kepada Syith, ditambah 30, berarti sudah 80 diberikan kepada Idris, yang 10-nya diberikan kepada Ibrahim, yang 10-nya diberikan kepada Musa. Kemudian di sana ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Al-Quran. Berarti semuanya 104 kitab. Kata para ulama, dari 100 kitab, kalau digabungkan dengan Taurat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ringkas menjadi hukum-hukumnya dalam kitab Injil. Dan 100 kitab yang ada dalam Taurat ataupun Injil, karena Zabur itu bukan kitab-kitab hukum. Kalau Zabur itu kan tipis, dia cerita tentang nasihat-nasihat saja, lain dengan Injil dan Taurat gitu ya, memang lengkap seperti Al-Quran. Lah dari 100 kitab, 100 suhuf, kemudian ditambah dengan Taurat, kemudian dengan Zabur dan Injil, itu Allah Subhanahu wa ta'ala ringkas di dalam Al-Quran. Lah Al-Quran sendiri Allah ringkas dalam satu surat yang disebut dengan Suratul Fatihah. Dan surat Al-Fatihah sendiri diringkas lagi dalam satu ayat, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Makanya kalimat Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in mencakup seluruh kitab-kitab langit. Karena tujuan diturunkan Alkitab untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan tujuannya untuk ibadah. Maka ada pada kalimat Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Lah surah Al-Fatihah itu terkandung seluruh kitab, terutama Al-Quranul Karim. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu kalau kita bagi 3, maka sepertiga Al-Quran itu bicara tentang akidah, sepertiga Al-Quran itu bicara tentang ibadah, dan sepertiganya bicara tentang akhlak yang di dalamnya ada kisah-kisah para nabi dan rasul, dan iqab kepada orang-orang yang memusuhi para nabi dan rasul. 3 perkara ini ada pada surah Al-Fatihah. Kalau kita cerita tentang akidah, maka ada pada 3 ayat pertama surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini bicara tauhid. Tauhid dari 3 tauhid, bicara tentang rububiyah, bicara tentang uluhiyah, bicara tentang asma dan sifat. Adapun rububiyah, Rabbul Alamin. Rabb, rububiyah diambil dari kata-kata Rabb, maka disebut rububiyah. Adapun uluhiyah, lillah. Uluhiyah itu diambil dari kalimat Allah menjadi uluhiyah. Adapun asma wa sifat, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini yang pertama. Adapun yang kedua bicara tentang ibadah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kemudian yang ketiga bicara tentang akhlak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim, orang yang kau berikan nikmat itu siapa? Dalam ayat yang lain, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Orang-orang yang diberikan nikmat itu mereka para nabi, mereka para siddiq, mereka para syuhada,
mereka orang-orang saleh dan mereka adalah orang-orang yang pantas kita tiru akhlaknya. Makanya surah Al-Fatihah itu mencakup Al-Quran secara keseluruhan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, surah Al-Fatihah ini mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita beribadah. Bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. 3 ayat pertama mengenal Allah. Ya kan? Kan sebelum kita beribadah kita harus mengenal siapa yang kita ibadahi kan? Kalau Anda beribadah kemudian tidak kenal siapa yang Anda ibadahi, Anda sedang beribadah kepada siapa? Kan itu ya. Kita ibadah ini harus tahu yang diibadahi siapa. Yang diibadahi adalah Allah. Makanya Allah ajarkan bagaimana cara beribadah. Sebelum kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada mulah kami beribadah, Allah kenalkan dulu siapa dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Inilah ma'rifatullah dengan segala jenis tauhid yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, di dalam ayat ini juga, dalam surat Al-Fatihah ini juga diajarkan kepada kita bagaimana caranya kita meminta hidayah. Meminta hidayah. Kalau kita melihat hadis Nabi SAW tentang balasan orang yang membaca surah Al-Fatihah dalam sholat, kata Nabi SAW, Fatihah itu dibagi menjadi 2. Separuhnya untuk Allah dan separuhnya untuk hamba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kalau Anda membaca alhamdulillahirabbil alamin, segala pujinya milik Allah, Rabb semesta alam, maka Allah akan menjawab apa? Hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Apabila kita membaca dalam surat kita Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah jawab di langit, Asna alayya abdi, hambaku sedang mengagumkan diri. Kalau kita membaca Maliki yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala akan jawab di langit, Majjadani abdi, hambaku sedang membesarkan diriku. Sampai di sini ini untuk Allah. Ya. Kemudian Allah mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Allah jawab di langit apa? Hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'al. Hadza baini, ini dalam kalimat iyyaka na'bud, ini untukku, ibadah itu untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in, ini untuk hambaku. Karena meminta pertolongan itu kita minta pertolongan kepada Allah. Wali abdi mas'al, dan Allah berjanji akan mengabulkan hamba-hambanya yang meminta kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sama, hadza baini, ini untukku, maksudnya hidayah milik Allah, ya kan? Karena kita tidak bisa memberikan hidayah kecuali irsyad, taufik itu milik Allah. Wa baina abdi, dan bagi hambaku, dengan cara terus berdoa meminta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla agar dihindarkan dari sifat-sifat orang Yahudi al-maghdub dan juga sifat-sifat orang Nasrani al-zalim. Makanya dalam mazhab Syafi'i, dalam sebagian mazhab mereka mengatakan kalau antum sholat, karena dalam mazhab Syafi'i itu sholat wajib membaca Fatihah, mau dikeraskan imamnya, mau disirkan imamnya, makmum tetap baca Fatihah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau seandainya seorang makmum dia masbuk, kemudian imam sedang membaca surat, antum baru memulai Al-Fatihah, tapi antum sudah membaca 3 ayat pertama, kemudian imam ruku, itu sudah dianggap 1 rakaat. Kenapa? Karena hak Allah sudah antum penuhi. Bisa paham ya? Karena hak Allah antum sudah penuhi. Ya. Tetapi kalau seandainya belum selesai baru alhamdulillah kemudian ruku, belum dianggap 1 rakaat. Paham kan? Ya. Itu dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Karena 3 ayat pertama itu hak Allah.
Kemudian 4 ayat setelahnya itu hak hambanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah perhatikan dalam jawaban-jawaban Allah itu. Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan 3 jawaban haknya. Pertama, hamidani abdi. Yang kedua, asna alayya abdi. Yang ketiga, majjadani abdi. Hambaku sedang memujiku, hambaku sedang mengagungkan diriku, hambaku sedang membesar-besarkan diriku. Kalau dalam kehidupan kita setiap hari satu kita senantiasa memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puja hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita agungkan Allah, kemudian kita besarkan Allah, kemudian setelah itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita berdoa kepada Allah isti'anah, maka 5 perkara ini sebab kita mendapatkan hidayah. Karena tartibnya seperti itu kan? Ya. Tartibnya alhamdulillahirabbil alamin, berarti kita disuruh untuk memuji Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim disuruh mengagungkan Allah. Maliki Yaumiddin disuruh membesarkan Allah. Iyyaka na'budu disuruh beribadah kepada Allah, wa iyyaka nasta'in disuruh berdoa kepada Allah. Maka di situ Allah mengatakan ihdina. Kalau kita amalkan 5 perkara, maka kita dapat hidayah. Maka dalam surah Al-Fatihah ini terkandung bagaimana sebab kita mendapatkan hidayah. Yang ajibnya adalah dalam kalimat-kalimat Al-Fatihah, di situ ada Ar-Rahman Ar-Rahim, berarti sifatnya rahmah. Kemudian yang kedua ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita disuruh al-ibadah, beribadah. Kemudian di situ ada kalimat al-hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian di situ ada kalimat an'amta alaihim, nikmat. Ada rahmat, ada ibadah, ada hidayah, ada nikmat. Ini ada 4 kata dalam surah Al-Fatihah itu kan. Rahmat, kemudian yang kedua apa tadi? Ibadah. Kemudian yang ketiga hidayah, kemudian yang keempat nikmat. Alladzi an'amta, nikmat. Dari sini bahwa kalau orang sudah diberikan rahmat oleh Allah, kasih sayang, kemudian dia melakukan ibadah, maka dia akan dapat hidayah. Setelah dapat hidayah dipastikan diberikan nikmat. Itu maksudnya. Ya. Kalau kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah, dituntun untuk menghambakan diri kepada Allah, kemudian kita ibadah. Kemudian saat ibadah kita terus meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun beri, maka ujungnya antum akan diberikan nikmat. Nikmat dunia dan nikmat akhirat. Itulah lafaz-lafaz dalam surah Al-Fatihah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rukun Islam pun terkandung dalam surah Al-Fatihah. Rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Dari mana kita tahu rukun Islam ini ada dalam surah Al-Fatihah? Pertama syahadat. Syahadat itu adalah tauhid. Dan tauhid terkandung pada 3 ayat pertama surah Al-Fatihah. Adapun sisanya salat, zakat, puasa dan haji itu ibadah. Terkandung padanya dalam kalimat iyyaka na'bud. Hanya kepadamu ya Rabb kami beribadah. Berarti mencakup salat, mencakup puasa, mencakup zakat, mencakup haji. Jadi rukun Islam ada pada surah Al-Fatihah juga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan lebih daripada itu, dalam surah Al-Fatihah ini terkandung ususul ibadah, pondasi-pondasi ibadah. Ibadah itu ada 2 perkara yang antum harus ketahui. Pertama, syurutul ibadah, syarat sah diterimanya ibadah. Yang kedua, arkanul ibadah, rukun-rukun ibadah.
Dua-duanya ada dalam surah Al-Fatihah. Kalau bicara tentang syarat ibadah itu ada dua. Pertama, ikhlas. Ibadah itu harus ikhlas. Mana ayatnya? Alhamdulillah. Kita harus memuji karena Allah, menunjukkan ikhlas. Tauhid uluhiyah di sini. Kemudian yang kedua, ittiba. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Kita meminta petunjuk agar kita diberikan jalan kepada orang yang Kau berikan nikmat. Maka yang pertama orang diberikan nikmat adalah para nabi. Dan nabi yang diutus kepada kita siapa? Rasulullah. Kita harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada syurut ibadah. Kemudian yang kedua, arkanul ibadah. Rukun ibadah. Rukun ibadah ada 3. Tidak bisa antum tinggalkan satu daripada 3 rukun ibadah ini. Ibadah tidak akan berpahala. Pertama, al-mahabbah. Kecintaan kita kepada Allah. Yang kedua, al-khawfu. Perasaan takut kita kepada Allah. Yang ketiga, ar-raja'u. Perasaan harap kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini 3 perkara tidak boleh, tidak harus dihadirkan dalam ibadah. Ketika kita beribadah, kita harus cinta, bukan terpaksa. Ketika beribadah, kita harus takut tidak diterima ibadahnya. Ketika kita beribadah, kita harus mengharap dengan ibadah ini Allah akan berikan balasan berupa sorga dan kenikmatannya. Ini 3 perkara tidak boleh tinggalkan dalam ibadah. Maka disebut arkanul ibadah namanya, rukun-rukun ibadah. Dan itu ada pada surah Al-Fatihah. Pertama, al-mahabbah, perasaan cinta. Alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Tidak mungkin kita memuja dan memuji Allah kecuali karena cinta. Makanya kalau orang cinta pasti memuji. Kalau orang benci pasti mencela, kan begitu ya? Kalau kita memuji orang, hilang keburukannya, yang ada kebaikannya. Kalau kita membenci, hilang kebaikannya, yang ada keburukannya. Maka kalimat alhamdulillah itu artinya penanaman cinta kepada kita, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, roja, harapan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini ada kandungan harapan. Kenapa? Karena Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifatnya sama, rahmat. Artinya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Di sini ada harapan, ada ketenangan bagi kita. Kita ini sedang bermuamalah dengan zat yang penuh dengan rahmat. Makanya segudang dosa yang kita lakukan, kalau kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak membawa kesyirikan sedikit pun, tetap Allah terima taubatnya. Bahkan orang yang berbuat syirik sekalipun kalau bertobat, tetap diterima taubatnya. Ada harapan, harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, al-khawf, perasaan takut. Dari mana kita ambil? Maliki yaumiddin, bahwa Allah itu raja di hari pembalasan. Kita harus takut. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika memberikan catatan kepada kalimat Maliki Yaumiddin, beliau mengatakan, kalau seandainya orang paham bahwa di sana ada Yaumuddin, Yaumuddin itu hari pembalasan, ma'akalal qawiyyu dhaif, tidak mungkin orang kuat memakan orang lemah. Tidak mungkin orang itu semena-mena gitu ya, menindas itu tidak mungkin. Kenapa? Karena ada balasan. Iya, di dunia dia bisa menekan orang, di akhirat dia ditekan Allah, kan itu ya. Makanya kalau paham bahwa Yaumuddin, apa din? Din itu bukan agama. Din itu artinya balasan. Semua orang akan dibalas karena kezalimannya. Makanya kalau orang paham perkataan Umar bin Khattab bahwa di sana ada hari pembalasan, tidak mungkin orang itu mencuri, tidak mungkin orang berdusta, tidak mungkin orang menipu, tidak mungkin orang zalim, tidak mungkin orang hasad, tidak mungkin orang menyakiti, tidak mungkin orang mencela, mencaci, memaki, menggibah dan yang lainnya. Kenapa? Di sana ada hari pembalasan gitu ya. Maka timbul perasaan al-khawfu, takut.
Berarti dalam surah Al-Fatihah juga di situ ada ususul ibadah, namanya pondasi-pondasi ibadah, baik syaratnya ataupun rukunnya. Jadi luar biasa surah Al-Fatihah itu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalau kita melihat petikan-petikan dalam surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, ujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sering saya jelaskan kepada antum, kalimat alhamdu itu, alhamdulillah, itu bukan kalimat biasa, tapi kalimat yang luar biasa. Karena kalimat alhamdulillah ini yang mengucapkan bukan hanya sekedar manusia. Semua makhluk yang Allah ciptakan, mereka bertasbih dengan menyebutkan alhamdulillah. Ini kalau seandainya botol ini dia sedang bertasbih kepada Allah Azza wa Jal, kemudian kita mampu mendengar ucapan tasbihnya, pasti botol itu akan mengucapkan alhamdulillah. Tiang, kipas, apalagi di sini meja yang antum pakai itu, mereka semua bertasbih. Karena Allah yang mengatakan wa im min kulli syai'in illa yusabbihuna bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Kan itu ya. Segala sesuatu yang Allah ciptakan itu semua bertasbih, cuman kalian tidak paham tasbihnya. Dengan apa mereka bertasbih? Bihamdi. Kalimat hamdi artinya kalimat alhamdulillah. Berarti kalau seandainya Allah perdengarkan pohon pisang bertasbih, pasti pohon pisang akan mengucapkan alhamdulillah. Kalau seandainya antum perdengarkan ayam sedang bertasbih, pasti ayam itu mengucapkan alhamdulillah. Kalau seandainya gunung itu antum perdengarkan bagaimana tasbihnya gunung, pasti gunung akan mengucapkan alhamdulillah. Segala sesuatu, mau lautan, mau ikan-ikan di dalam lautan, mereka bertasbih kepada Allah dan tasbihnya dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu mencakup segala lini kehidupan manusia. Bukan hanya diucapkan orang senang saja, orang susah pun mengucapkan alhamdulillah. Gak percaya antum datang ke orang sakit, gimana kondisinya? Alhamdulillah, sakit saya tidak terlalu parah, tuh sebelah sana itu sudah meninggal kemarin. Alhamdulillah juga dia, padahal dia stroke ya. Apalagi orang sehat, kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Begitu ya. Antum datang ke orang fakir, orang miskin, kaifa haluk? Bagaimana kondisimu? Kata orang fakir, alhamdulillah masih bisa makan. Gitu ya. Orang sebelah nasinya nasi kering katanya ya. Apalagi orang kaya, makin keras alhamdulillahnya. Kaifa haluk? Alhamdulillah, tambah lagi oplet saya gitu. Semua orang mengatakan alhamdulillah. Mau orang sakit ya alhamdulillah, orang sehat alhamdulillah, orang miskin alhamdulillah, orang kaya alhamdulillah. Semua orang mengucapkan alhamdulillah. Bahkan para malaikat disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Lihat bagaimana para malaikat, seluruh malaikat, seperti Allah mengatakan dalam surah Ghafir ayat 7, alladzina yahminuna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Dan para malaikat-malaikat pemikul arsy dan seluruh malaikat di sekitarnya, mereka bertasbih dengan menyebut alhamdulillah. Semua malaikat. Dan itu juga hal yang semana antum bisa buka dalam surah Zumar ayat 75 dan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ketika malaikat mendengar Allah akan menciptakan makhluk berupa manusia Adam, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik. Dan kami bertasbih kepadamu dengan cara apa? Bihamdik, artinya mengucapkan alhamdulillah. Semua malaikat apabila bertasbih kepada Allah, pasti ucapan mereka alhamdulillah. Segala puja dan puja hanya milik Allah, karena Allah itu paling suka dipuji.
Tabiat manusia juga sama kan. Antum kalau dipuji senang kan? Oh tampan padahal tidak. Oh cakep padahal tidak gitu. Oh cerdas padahal bodoh gitu. Tapi kalau dipuji kan senang kan? Kalau makhluk saja suka dipuji, makanya kenapa banyak ibadah yang ditolak karena riya. Walillahi matsalul a'la. Tentu Allah lebih berhak untuk itu. Makanya kenapa Allah memuji dirinya tanpa harus mengatakan kul, tidak seperti kul a'udzu birabbin nas, kul huwallahu ahad, kul enggak. Tapi Allah mengatakan alhamdulillah. Allah tidak katakan kul ya Muhammad alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena tidak perlu Allah mengatakan katakan ya Muhammad alhamdulillah, karena Allah sendiri sudah memuji dirinya. Tidak perlu lagi kul katakan. Karena Allah itu suka dipuji. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat para nabi. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ketika dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia membuat kapal, dan kaumnya mengejek Nabi Nuh dan mengatakan, "Ya Nuh, kemarin kau jadi nabi, sekarang jadi tukang kayu pula," katanya. Karena dia buat kapal, jadi diejek sama kaumnya. Nuh, kenapa kau tidak berdakwah lagi? Asih sibuk buat kapal, katanya. Kapalnya pula di padang pasir. Ya. Mana bisa kapal itu berjalan di padang pasir? Seperti seorang penyair Arab mengatakan apa? Tarjun najata walam tasliku masalikaha innas safinata la tajri ala yabas. Engkau mengharap keselamatan tapi tidak pernah menempuh jalannya. Bagaimana mungkin kapal laut bisa berjalan di padang pasir? Kan itu ya. Jadi Nuh itu dia membuat kapal di padang pasir, sehingga kaumnya itu menganggap gila kalau buat perahu ya di laut sana, ngapain buat kapal di padang pasir. Kemudian mereka mengejek, "Ya Nuh, kemarin kau jadi nabi, sekarang kau jadi tukang kayu," katanya. Mereka tidak paham Nuh sedang mempersiapkan sesuatu yang Allah perintahkan karena kecongkakan umatnya. Ketika betul-betul kapal sudah jadi, tanda-tandanya sudah ada, maka Nuh kemudian memasukkan orang yang beriman dan binatang sepasang-pasang ke perahunya. Kemudian terjadi banjir bandang dan tufan ketika semua umatnya tenggelam, dan Allah selamatkan Nuh alaihi salatu wassalam. Apa kata Nuh dalam surah Al-Mu'min ayat 28? Allah katakan, faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Katakan ya Nuh, alhamdulillah. Allah mengatakan, katakan ya Nuh alhamdulillah, yang telah menyelamatkan kami dari kaum yang zalim. Nuh disuruh mengucapkan alhamdulillah. Kemudian Nabi Ibrahim ini sudah tua, dan juga istrinya sudah tua, mandul lagi, tidak mungkin punya anak. Makanya kemudian karena sudah putus asa tidak mungkin punya anak, Sarah mengatakan kepada Ibrahim, menikahlah kau dengan Hajar, mudah-mudahan kau punya anak. Akhirnya kemudian digaulilah Hajar, betul-betul hamil, punya anak Ismail. Rupanya selang beberapa waktu, akhirnya kemudian Sarah pun punya anak Ishak. Terkadang harus dipancing dulu ya. Jadi antum yang menikah lama tidak punya anak, coba poligami kayak Ibrahim. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Ibrahim ayat 39, alhamdulillah alladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Apa kata Ibrahim? Alhamdulillah, yang telah menghibahkan kepadaku, memberikan kepadaku di saat tuaku, Ismail kemudian Ishak. Ibrahim mengucapkan alhamdulillah. Dan itu ya. Kemudian juga kita lihat Nabi Daud dan juga Sulaiman. Nabi Daud itu dan Nabi Sulaiman ini kehususan nabi-nabi Bani Israel. Bani Israel itu terdiri daripada 12 putra Yakub dari 4 wanita. 12 inilah yang disebut dengan bapak-bapak Bani Israel, karena Israel sendiri adalah nama lain daripada Yakub. Yakub itu nama lainnya Israel. Punya anak 12. Dari 12 ini punya anak,
maka kumpulan anak-anaknya itu disebut Bani